Saat itu, aku sedang rebahan. Memang dasarnya aku tipe orang yang suka rebahan dulu kalau habis pulang kerja. Rasanya badan ini baru bisa istirahat kalau sudah menempel kasur. Kebetulan minggu ini tidak ada lembur, jadi aku lebih santuy dari biasanya. HP aku ambil, mulai scroll sana-sini, TikTok, YouTube, kadang nyari cerita-cerita romantis buat ditonton biar ada semangat hidup. Maklum, aku masih jomblo, padahal usia sudah lewat kepala 3. Kadang suka kepikiran, kapan ya punya pasangan beneran, bukan cuma lihat drama di layar HP. Tiba-tiba, klunting, nada notifikasi HP berbunyi. Aku lihat ternyata dari Vina. Deg-degan juga bacanya, soalnya ini cewek emang sering bikin aku mikir aneh-aneh. Pesannya sederhana, tapi bikin senyumku muncul sendiri. Hendra, kamu besok Frindra. Kita adakan acara bakar-bakar di kosanku yuk. Wow, langsung mataku melek. Vina ini TKW juga, sama-sama kerja di sini. Anak Sumatera, cantiknya aduhai, sikapnya manis, ramah, dan yang paling aku suka, dia itu tipe pekerja keras. Kadang aku kepikiran sendiri, gimana kalau dia beneran jadi pasangan aku. Jadi ngalamun lagi. Cepat-cepat aku balas, biar dia nggak mikir aku cuek. Siap nyonya cantik, jawabku sambil kasih emot senyum nakal. Aku sengaja ledekin dikit biar suasana nggak kaku. Beberapa detik kemudian, dia balas dengan stiker ketawa ngakak. Jangan lebay dasar kau ini, tulisnya. Aku malah tambah senyum-senyum sendiri. Bayangin aja, aku yang biasanya pulang kerja langsung rebahan sampai ketiduran, malam ini malah semangat cuma gara-gara satu chat dari dia. Aku taruh HP di dada sambil menatap langit-langit kamar. Kepikiran suasana bakar-bakar nanti. Pasti rame, apalagi kalau ada Vina. Aku jadi mikir, mungkin ini kesempatan bagus buat lebih dekat sama dia. Jadi ngalamun lagi. Sabtu sore pun tiba. Dari tadi siang aku udah gak tenang. Kepikiran acara bakar-bakar di kosan Vina. Rasanya kayak anak kecil nunggu diajak piknik. Abis pulang kerja tadi siang, aku langsung mandi, rebahan sebentar, lalu siap-siap. Vina pujaanku, tunggu aku datang. Gumamku sambil ngaca seadanya. Ya, namanya juga laki-laki. Mau main ke tempat cewek, masa tampil berantakan. Walau sederhana, aku pastikan baju rapi, wangi sedikit, biar ada modal pede. Aku pilih naik sepeda ontel ke kosannya. Di sini kan memang kebanyakan pekerja pabrik dan TKW kalau nggak punya motor ya pakai sepeda. Jadi udah biasa. Angin sore lumayan sejuk, bikin perjalanan terasa santai. Sepanjang jalan, aku senyum-senyum sendiri, bayangin ekspresi Vina kalau lihat aku datang. Sampai di depan kosan, aku parkir sepeda, lalu ketok pintu pelan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Hai Nyonya, apa kabar? Sapaku dengan gaya sok formal. Tak lama pintu terbuka, Vina muncul dengan senyum khasnya yang selalu bikin suasana hangat. Rambutnya diikat sederhana, pakai kaos santai, tapi tetap aja, menurutku cantiknya nggak ketolong. Oh, Ndra, sudah dateng kamu? Katanya sambil senyum. Iya dong, aku kan pejabat yang tepat waktu kalau kerja, jawabku sambil pura-pura angkuh. Vina langsung ngakak keras. Hahaha, dasar kamu ini. Ngomongnya anime banget. Emang aku Naruto apa? Ya, siapa tahu kan. Kamu kayaknya cocok jadi Naruto. Sok-sokan jadi pahlawan tapi sering bego juga. Ledek Vina sambil nutup mulutnya menahan tawa. Wih, tega bener. Tapi kalau aku Naruto, berarti kamu siapa, Sakura? Jangan bilang Ino ya, soalnya aku lebih suka Sakura. Vina geleng kepala. Nggak usah ngaco lah. Aku mah cuma Vina biasa. Yang penting bisa bikin sate bakar enak malam ini. Obrolan kecil itu bikin suasana jadi cair. Aku masuk ke ruang tamu kosannya. Suasananya sederhana tapi rapi. Sudah ada beberapa teman lain yang datang. Tapi entah kenapa mataku lebih sering mencari keberadaan Vina. Dia mondar-mandir sibuk nyiapin bumbu. Sesekali bercanda sama temen. Tapi tetap aja aku merasa dia lebih sering melirik ke arahku. Aku duduk sambil menaruh tas kecil berisi cemilan yang kubawa. Aku bawain kerupuk nih, biar makin bakarnya makin rame. Wah, mantap. Pantas aku pilih kamu datang. Bukan cuma tepat waktu, tapi juga bawa oleh-oleh.
Hehe, iya dong, aku kan calon mantu idaman, sautku sok pede. Semua orang di ruangan ketawa, termasuk Vina. Dia sempat melotot ke arahku, pura-pura marah, tapi pipinya sedikit merona. Momen itu bikin jantungku berdetak agak cepet. Dalam hati aku berkata, semoga malam ini bukan cuma sekedar bakar-bakar biasa, tapi juga awal aku bisa lebih dekat sama Vina. Malam pun tiba. Aroma ikan bakar mulai memenuhi halaman kosan. Suara minyak menetes di bara arang bikin suasana tambah rame. Apalagi ditambah gelak tawa teman-teman yang terus saling godain. Aku masih berkutat dengan kipasan seadanya, sementara Vina sibuk bolak-balik ikan pakai penjepit. Endra, jangan jauh-jauh kipasnya, nanti apinya malah mati lagi, kata Vina sambil nunjukin muka serius. Iya bos, tapi kalau aku terlalu dekat, nanti aku kebakar baran ikanmu. Ya udah, kebakar aja sekalian, biar tambah gosong. Balasnya cepat sambil ngakak. Teman-teman di sebelah langsung ikutan ribut. Wih, Vina sadis banget. Aku ikut ketawa, terus ambil jagung mentah dan sodorin ke Vina. Nih, kamu coba bakar jagung aja, Vin, biar nggak gosong kayak ikan-ikan korban tanganku tadi. Dia nerima jagung sambil senyum kecil. Ya ampun, ternyata kamu bukan cuman nggak bisa nyuci piring, masak pun gagal total ya. Siapa bilang aku nggak bisa nyuci piring? Jago aku. Mau bukti? Abis ini biar aku yang cuci semua piring bekas makan. Asal kamu yang nemenin. Dia ketawa lepas. Alah, modus lagi. Nggak ada habisnya kamu, Endra. Aku cuma angkat bahu pura-pura polos. Dalam hati aku sebenarnya seneng banget lihat dia ketawa kayak gitu. Ada rasa hangat yang susah dijelasin. Kayak seolah aku semua capek kerja seminggu ini hilang, diganti suasana akrab malam itu. Ayam bakar akhirnya matang. Aku sengaja ambil sepotong, taruh di piring kecil, lalu sodorin ke Vina. Coba dulu, Chef. Kalau enak, berarti berkat aku yang kipas. Kalau nggak enak, berarti salah kamu yang ngolesin bumbu. Dia terdiam sebentar, terus gigit sedikit. Lumayan sih. Tapi menurutku, lebih enak kalau dimakan rame-rame kayak gini. Aku ikut manggut sambil pura-pura bijak. Setuju. Yang bikin enak bukan cuma bumbunya, tapi juga karena ada kamu di sini. Vina langsung lempar tatapan sebel tapi manis. Endra, kalau terus-terusan gombal gini, jangan salahin aku kalau besok aku mute chat kamu seharian. Aku ngakak keras, sementara teman-teman di sebelah cuma geleng-geleng. Ih, mereka berdua ini kayak lagi PDKT di depan umum. Suasana jadi makin rame, penuh tawa. Dan entah kenapa aku merasa malam itu jadi momen yang spesial. Walau cuma bakar-bakar sederhana dengan ikan, ayam, dan jagung, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa nyaman yang pelan-pelan tumbuh di hati. Dan itu semua karena Vina. Malam makin larut, satu persatu teman-teman Vina pamit pulang. Suara tawa yang tadi riuh mulai reda. Tinggal sisa bara arang yang masih berasa pelang. Aku sebenarnya juga berniat pamit. Tapi begitu aku berdiri, Vina buru-buru menahan tanganku. "Ndra, jangan pulang dulu," katanya lirih. Aku menatapnya, agak kaget. "Iya Nyonya cantik, ada apa? Kok serius banget mukanya?" Aku coba bercanda biar suasana nggak tegang. Vina duduk di kursi plastik, menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. "Aku mau ngomong sama kamu, tapi janji ya, jangan marah." Aku langsung ikut duduk lagi. "Oke, aku janji, gak akan marah. Malah penasaran, ada apa sih, Vin?" Dia menarik napas panjang. Suaranya agak bergetar waktu bicara. "Kenapa selama ini kita dekat, kamu gak pernah jujur sama aku?" Aku bingung. "Jujur apa, Vin? Masalah apa sih?" Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Tentang perasaan, Mundra. Aku tuh nunggu kamu ngomong. Tapi sampai sekarang, kamu diam aja. Aku pikir mungkin kamu gak sesayang itu sama aku." Hatiku langsung kayak diremas. Aku terdiam, lidah rasanya keluh. Dari tadi, aku sering gombal ke dia, sering ledek. Tapi ternyata, di balik itu Vina bener-bener nunggu kepastian. Aku tunduk, suara dalam hatiku menangis. Ya Allah, kenapa aku sebodoh ini, biarin dia nunggu selama ini? Perlahan aku angkat kepalaku, menatapnya serius. "Vin,
Jujur sekarang, aku memang sayang sama kamu. Dari dulu. Cuma aku gak berani bilang. Takut kamu nolak. Takut kehilangan suasana nyaman ini. Vina mengusap air matanya yang jatuh. Dia menggeleng pelan. Aku gak tahu, Ndra. Aku takut kalau nanti aku kecewa lagi. Aku genggam tangannya erat. Kalau kali ini aku masih bikin kamu kecewa, aku rela kamu pergi jauh dari aku. Tapi, izinkan aku buktiin, Vin. Izinkan aku jagain kamu, meskipun mulai dari nol lagi. Dia nggak jawab, hanya menunduk, tapi genggamannya ke tanganku semakin erat. Dan buatku, itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, mungkin bukan akhir, tapi awal baru buatku dan Vina. Vina masih menunduk. Kedua tangannya menutup wajahnya rapat-rapat. Suaranya pelan, hampir bergetar. Aku butuh waktu untuk menjawabnya lagi, Indra. Aku cuma ingin tahu, sayangmu itu benar-benar tulus atau cuma karena suasana malam ini aja? Aku takut, Indra. Aku nggak mau hatiku hancur lagi. Aku terdiam. Dadaku rasanya sesak, kayak ada batu besar yang nindihin. Kata-kata yang biasanya gampang keluar dari mulutku tiba-tiba hilang entah kemana. Aku hanya bisa memandanginya, mencoba menelan rasa bersalah yang makin menumpuk. Tanganku refleks ingin menyentuh bahunya, tapi ku tahan. Aku takut malah bikin dia tambah salah paham. Aku tarik napas panjang, lalu akhirnya cuma bisa berucap pelan, Vin, maaf, aku nggak bisa maksa kamu percaya sekarang. Aku sadar, aku telat. Terlalu lama aku diam, terlalu lama aku cuma bisa bercanda, padahal hatiku beneran serius. Vina nggak langsung menjawab. Dia hanya terisak, sesekali mengusap air mata dengan punggung tangan. Dan aku yang biasanya bisa ketawa paling keras di tongkrongan, malam itu cuma bisa tertunduk. Ada rasa pedih yang gak bisa aku sembunyiin. Mataku mulai terasa panas. Satu tetes air mata jatuh juga, meski aku buru-buru mengusapnya. Aku tahu buat laki-laki, nangis itu gak biasa. Tapi kalau sudah keluar, artinya sakitnya udah gak tertahankan. Dan aku benar-benar merasa sakit. Bukan karena disakiti, tapi karena menyakiti orang yang seharusnya kujaga. Aku nyesel banget, Vin. Andai aku lebih berani dari dulu, mungkin kita nggak akan kayak gini. Aku salah. Aku yang bikin kamu harus nunggu tanpa kepastian. Aku ngerti kalau sekarang kamu ragu. Tapi yang jelas, rasa ini nggak datang tiba-tiba. Bukan karena suasana. Aku beneran sayang sama kamu. Dari dulu. Kami terdiam cukup lama. Hanya ada sisa bara arang yang pelan-pelan padam, dan dua hati yang masih mencari jawabannya masing-masing. Malam itu aku belajar bahwa kadang rasa sayang gak cukup cuma diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan sabar. Dan aku tahu perjuanganku baru saja dimulai. Hendra akhirnya pamit pulang. Sepedanya dia tuntun pelang keluar gang. Malam itu sepi banget. Cuma ada suara jangkrik dan angin yang sesekali lewat. Waktu mulai mengayuh, rasanya kayak berat banget. Bukan karena sepedanya, tapi karena isi kepalanya penuh. Antara lega karena akhirnya jujur, tapi juga sakit karena nggak tahu gimana kelanjutannya. Di jalan yang lengang itu, Hendra senyum pahit sendiri. Kenapa gue bego banget ya nangis depan Vina? Gumamnya sambil mengusap sisa air mata yang masih nempel. Padahal dia tahu, buat laki-laki, nangis itu bukan hal gampang. Tapi ternyata malam ini dia nggak kuat nahan. Angin malam nyapu wajahnya, bikin matanya makin perih. Dia terus mengayuh sambil melamun. Bayangan tatapan Vina tadi nggak bisa hilang dari kepala. Tatapan bingung, campur ragu, tapi juga ada sedikit hangat yang bikin Hendra masih punya secuil harapan. Ya udahlah, kalau emang jodoh, waktu yang jawab, katanya pelan, lebih ke diri sendiri. Sampai di perempatan, Hendra berhenti sebentar.
Nengok kanan-kiri, tapi yang dia lihat cuma lampu jalan yang redup. Dia menarik napas panjang, lalu ngelanjutin kayuhan lagi. Semakin jauh, dia semakin merasa kayak orang bodoh, tapi di dalam hatinya ada perasaan ringan. Setidaknya, dia udah jujur. Malam itu Hendra sampai rumah dengan badan capek, tapi pikiran masih berisik. Dia parkirin sepeda di teras, duduk lama sambil menatap langit gelap. Nggak ada kabar dari Vina, nggak ada kepastian. Yang ada cuma dirinya sendiri dan rasa yang belum selesai. Tapi dia sadar, kadang kejujuran emang bikin sakit dulu, biar nanti kalau takdir jawab, dia nggak lagi nyesel karena pernah diem. Kadang, perasaan yang dipendam terlalu lama justru jadi luka paling dalam. Lebih baik jujur walau sakit, daripada menyesal karena tidak pernah mengatakannya. Setidaknya kejujuran memberi kita kelegaan, meski jawaban belum tentu sesuai harapan. Nah, teman-teman, menurut kalian gimana cerita Hendra dan Vina ini? Apakah kejujuran selalu jadi pilihan terbaik, atau kadang memang lebih baik diam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kalian nonton dari daerah mana aja nih? Biar kita bisa saling sapa di kolom komentar.